Halo, sore semuanya. Langsung aja, hari ini kita akan lanjutin materi minggu lalu untuk transaksi, kasus dagang masih. Nah, kalian bisa buka modul kalian itu di halaman 86. Nanti kalian akan temukan judulnya itu bab 9 RMA. Maksudnya bab 11 RMA. Return Merchandise Authorization. Nah, RMA ini dibikin kenapa? Dibikin ini ketika kalau misalnya kalian nih, ada suatu perusahaan, dia menjual produknya. Nah, kebanyakan kan kalau di zaman sekarang ini, perusahaan itu kalau menjual, dia itu memberikan jaminan juga, kayak jaminan berupa garansi atau jaminan berupa perbaikan barang yang rusak. Nah, ini akan kita catat di RMA. Jadi sebenarnya selain yang jaminan tadi, yang perbaikan atau jaminan, sebenarnya RMA ini ada 3 aksi yang di dalamnya. Yang pertama itu ada replace, yang kedua repair, sama cancel. Sesuai namanya, replace itu berarti kalian mengganti, nih, diganti. Jadi kalian mengganti barang yang rusak dengan yang baru, dicatatlah itu. Lalu yang aksi kedua adalah repair, diperbaiki. Jadi, barang yang rusak itu nantinya akan diperbaiki, lalu dicatat, dan bebannya itu akan dibebankan ke customer. Dan aksi yang ketiga untuk jaminan itu adalah cancel atau dibatalkan. Nah, di aksi yang ketiga ini atau cancel ini, kita nggak melakukan apapun. Jadi barang yang udah dibatalkan atau di-cancel nggak perlu diganti dan nggak perlu diperbaiki. Intinya itu sih. 3 aksi di RMA. Itu perlu diingat ya. 3 aksi RMA, replace, repair, sama cancel. Nah, proses penginputan RMA sendiri ada 2 tahapan. Yang pertama itu penginputan penerimaan barang yang rusak dari pelanggan. Jadi nanti barang yang rusak itu nanti kita input, dicatat di RMA. Lalu proses yang kedua adalah penginputan atas tindakan yang dilakukan untuk barang yang dikembalikan. Nah, penginputan atas tindakan ini, jadi nanti kita masukin apakah barangnya masuk ke kategori repair, masuk ke kategori replace, atau masuk ke kategori cancel. Kayak gitu. Biasa di soal pasti dikasih tahu jelas ini di cancel atau di replace atau di repair. Lanjut aja, sekarang kalian boleh buka, kalau kalian udah kerjain yang kemarin transaksinya, kita lanjutin transaksi yang kemarin. Jadi ini filenya masih satu file sama setup 2 minggu lalu dan transaksi minggu lalu. Jadi langsung aja kita buka Accurate ya sekarang. Kalau Accurate-nya udah bisa dibuka, sekarang kalian klik open, lalu buka data kalian yang kemarin atau yang minggu lalu. Kalian buka datanya di komputer kalian masing-masing ya. Save di mana? Nah, ini passwordnya samakan dengan user ID. Berarti supervisor kalian ketik lagi. Supervisor lalu oke. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita langsung aja bahas soal berarti. Ini kita kecilin dulu, terus kita bahas soal. Nah, berarti langsung aja ke transaksi yang pertama sekarang. Untuk transaksi pertama itu, kita baca bareng-bareng soalnya. Di sini, pada tanggal 12 Oktober 2010, perusahaan menjual 10 unit tas pinggang kepada PT Pelanggan 2 secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Garansi tersebut mencakup perbaikan, pergantian bagian tas yang rusak, serta pergantian tas dengan tas yang sejenis. Lalu, maka pada tanggal 12 Oktober dibuat sales invoice sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada transaksi penjualan 10 unit tas pinggang secara tunai. Kalau ada penjualan secara tunai, berarti kita ke menu sales ya, penjualan. Di sini kita langsung masuk ke sales invoice karena dia penjualannya tunai.
Jadi nanti habis sales invoice, kalian langsung ke sales receipt ya. Ini kita isi dulu sales invoice-nya. Sesuaikan dengan modul. Tadi yang customer-nya adalah PT Pelanggan 2. Berarti ini kalian masukin PT Pelanggan 2. Lalu untuk tanggal jangan lupa diganti. Ini harus disesuaikan. Ini kalian samakan saja dengan modul. PO number-nya adalah PO 110. Invoice number-nya 1010. Lalu invoice date-nya 12/10/2010. Ship date-nya kalau tidak dikasih tahu di soal, samakan dengan invoice date. Jadi tulis lagi 12/10/2010. Tapi kalau di soal dikasih tahu shipping date-nya, tulis sesuai soal ya. Di sini FOB-nya shipping point. Terms-nya karena penjualannya terjadi secara tunai, berarti adalah COD ya. Ini sudah pasti karena tunai. Shipping via-nya di sini dia pakai kurir. Warehouse gudang 1 sudah. Berarti sekarang kita langsung ke isi jurnal inputnya. Di sini yang dijual adalah tas pinggang. Berarti kalian cari tas pinggang. Items, ini kalian search. Karena ini nggak kelihatan, ini aku kecilin dulu. Tas pinggang, dia menunya tas pinggang, berarti 902. Tas pinggang, kuantitinya itu dia bilang penjualannya terjadi, dia menjual 10 unit, berarti kuantitinya ini kalian tulis 10. Ini kalian sesuaikan saja dengan modul kalau kalian bingung dan baca soalnya. Di sini kuantitinya 10. Lalu unit price sudah ada otomatis, ini amount-nya juga udah otomatis. Kalau udah, kalian enter sekali. Sampai dia muncul di sini 13 juta, 1.300.000 dan 14.300. Kalau udah ini untuk ngilangin kolomnya, kalian mau sekalian dipegang, terus scroll ke atas, nanti dia hilang. Ini kalian samakan dulu dengan modul, takut ada yang berbeda. Ini jangan lupa dicentang ya, customer is taxable ya. Sesuaikan dengan modul. Subtotalnya 13 juta, pajak pertambahan nilai 1.300.000, tax invoice 14.300. Sudah benar? Oke. Kalau udah, karena ini penjualannya secara tunai, invoice yang kita bikin akan langsung dibayar. Oleh karena itu, karena langsung dibayar, kalian boleh nih langsung ke menu sales receipt di sini. Atau kalian mau lihat modul, di sini juga akan dikasih tahu untuk ke menu sales receipt. Klik sales receipt di bagian atas form sales invoice. Ini kan ada tulisan sales receipt. Kalian klik sales receipt ya. Nanti akan muncul seperti ini, penagihan. Ini kalau di modul itu ada di halaman penagihan halaman 87. Nah, tanggal-tanggalnya kalian sesuaikan dengan modul. Di sini tanggal ceknya adalah 12/10/2010. Yaitu sesuai dengan tanggal transaksi ya, karena penjualannya secara tunai, otomatis pada saat terjadi penjualan, dia langsung membayar. Berarti sama dengan tanggal invoice diterbitkan, yaitu 12 Oktober 2010. Payment date-nya juga sama, 12 Oktober 2010. Jangan lupa diganti. Yang kuning ini wajib diisi. Kalau enggak, nanti nggak bisa di-next. Kalau sudah, ini jangan lupa kita untuk melunasi penjualan yang 12 Oktober ya tadi. Berarti ada tanda centang atau paid, sama seperti modul. Ada paid, centang. Kalau sudah, ini kalian boleh di save and close. Kalau udah di save and close lagi, save in sales invoice ini karena udah selesai, kalian boleh sih save and close juga. Nah, sekarang kita next ke soalnya lagi.
di sini pada tanggal 1 November 2010, PT Pelanggan 2 mengajukan klaim kepada perusahaan atas pembelian 12 Oktober 2010 untuk 5 unit tas yang rusak. Perusahaan menanggung klaim PT Pelanggan 2 yang kemudian akan diteruskan kepada produsen tas. Setelah diproses ternyata barang tersebut tidak dapat diperbaiki dan produsen akan mengirimkan tas baru sebagai penggantinya. Proses ini dibutuhkan seminggu sejak tanggal pengajuan klaim. Oke. Jadi di sini kita mengajukan klaim untuk pembelian tanggal 12 Oktober atas 5 unit tas yang rusak. Untuk pengajuan klaim, caranya adalah kalian di sini ada jelas activities RMA new RMA. Activities RMA new RMA. Kalian boleh pilih menu ini atau supaya gampang, supaya simpel, kalian boleh di sini di Explorer ada tulisan RMA, diklik. Lalu kalian klik bagian RMA. Jadi menu RMA ini dipakai ketika kita ada klaim barang yang rusak. Jadi di sini kita inputnya di sini. Kalau sudah, ini kalian isi sesuai dengan modul. Yang diklaim rusak adalah pengembalian tas pinggang ya. Di sini description-nya kalian ikutin aja pengembalian tas pinggang. Lalu date-nya adalah tadi transaksinya 1 November 2010 dan estimasinya adalah seminggu setelah transaksi, berarti tanggal 7/11/2010. Tanggal 1 November itu adalah tanggal pengajuan klaim. RMA-nya boleh disamakan dengan modul 1001 diganti. Customer name-nya jangan lupa dimasukkan adalah PT Pelanggan 2. Lalu item number-nya tadi adalah tas pinggang. Berarti kalian masukkan juga tas pinggang. Ini tidak keluar. Tas pinggang ya. Lalu invoice number-nya kalian sesuaikan tadi di modul itu. Dia pakai invoice number yang 2000, ini kalian klik tombol search. Tanggal invoice-nya adalah yang 1010, yang 12 Oktober 1010. Kita mau mengajukan atas penjualan yang terjadi tanggal 12 Oktober untuk transaksi 1010. Ini kalian klik. Jadi habis klik yang tanda pencarian, klik yang 1010. Kalau sudah, tinggal isi problem description. Di sini problem description-nya adalah pengembalian 5 unit tas pinggang yang rusak. Ini tadi estimasinya. Kalau sudah, bentar ya, ini ada masalah error. Ini kita gedein aja, jadi kalian bisa lihat full. Bikin apa ya? Nah, nih. Jadi kalian bisa lihat full ini. Kalau sudah seperti ini, kalian boleh di save and close. Next, kita lihat soal lagi. Kita ganti-ganti tuker-tuker gini aja ya. Tadi accurate error kalau dibagi 2. Ini sekarang langkah kedua setelah RMA. Tadi di soal itu dia bilang pada tanggal 1 November mengajukan klaim. Klaim tadi kita udah tulis di RMA, berarti sekarang kita ke kalimat yang kedua. Dia bilang perusahaan menampung klaim pelanggan 2 akan diteruskan ke produsen. Setelah diproses ternyata barang tersebut tidak dapat diperbaiki dan produsen akan mengirimkan tas baru sebagai penggantinya. Kalau mengirimkan tas baru sebagai pengganti, berarti ini apa? Replace, repair, atau cancel?
Antara 3 ini apa? Ini replace ya, karena dia mengganti dengan tas yang baru. Berarti kita akan melakukan aksi replace. Untuk melakukan aksi, caranya adalah kalian masih di menu RMA, pilih RMA Action. Atau kalau mau ngikutin modul, stepnya itu adalah nih, activities, RMA Action. Nanti akan sama aja. Kalau activities berarti dari sini activities, RMA Action. Kalau misalnya mau langsung aja dari RMA, pilih RMA Action. Untuk number, entry date-nya di sini dia actionnya nomor 1000, entry date-nya 9/11/2010, RMA nomornya 1001, actionnya replace. Nah, ini kalian masukkan sesuai dengan soal. 1001, entry date-nya adalah 9/2010, RMA number-nya nomor 1001, terus action-nya adalah replace, mengganti. Item number tas pinggang 902 sudah benar. Stock warehouse-nya pilih gudang 1. Scrap warehouse ya pilih gudang 2. Lalu untuk item number ini pilih tanda panah. Pilih tas pinggang. Tadi di soal adalah 5 buah ya, berarti di sini juga 5 buah. Ini kita samakan. Jadi kan 5 buah yang rusak, berarti yang di action juga 5 buah. Kalau sudah ini kalian enter, terus ini di scroll ke atas supaya hilang. Dan boleh di save and close. Next, ke soal setelahnya di sini, pada tanggal 9 November, dikirimkan barang baru sebagai ganti barang yang rusak. Maka yang harus dilakukan adalah menginput menggunakan form delivery order, yaitu sebagai berikut. Jadi, khusus untuk replace, sebenarnya bukan replace saja, tapi repair juga sama. Jadi untuk replace dan repair, setelah RMA action, kalian harus melakukan proses lain lagi. Tapi untuk cancel, kan tadi ada, seperti yang di awal aku jelasin ada 3 aksi kan. Replace, repair, sama cancel. Untuk replace sama repair, setelah RMA dan RMA action, kalian harus masuk ke transaksi yang lain. Tapi kalau cancel, karena kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak melakukan apa-apa, nah di cancel ini, abis RMA action, udah selesai. Jadi bedanya di situ. Cara penanganannya. Sekarang kita satu-satu aja, karena dia replace, kita mau ganti ke barang baru, otomatis kita harus mengirim barang ke customer. Untuk mengirim barang ke customer, form yang dipakai adalah delivery order untuk pengiriman. Caranya berarti kalian bisa buka, karena kita penjualan, di sales, kalian klik sales-nya, pilih delivery order. Terus customer-nya tadi adalah customer pelanggan 2. Nah, khusus ini karena kita untuk mengganti dengan barang yang baru, ini select SO-nya, kalian klik panahnya, pilih select RMA. Dan ini tanda centangnya kalian centang. Jadi kotaknya dicentang 1001. Terus pilih OK. Kalau sudah, nanti dia secara otomatis akan keluar transaksi yang mau diganti barangnya. Yaitu ada 5 buah tas pinggang. Jangan lupa ini PO number, delivery number, dan delivery date dilengkapi sesuai dengan modul. Ini adalah PO 190 1010 911 2020. PO 190, delivery date number-nya adalah 1010,
Lalu delivery date-nya 9 November 2010. Ship via-nya adalah kurir. Warehouse gudang 1. Setelah kalian lengkapi tanggal-tanggalnya, diperiksa lagi apakah sudah sesuai dengan modul. Jika sudah, kalian boleh klik Save and Close. Maka transaksi yang A sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang B. Langsung baca soal aja bareng-bareng. Pada tanggal 14 Oktober 2010, perusahaan menjual 10 unit tas punggung kepada PT Pelanggan 1 secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Garansi tersebut mencakup perbaikan, penggantian bagian tas rusak, serta penggantian tas dengan tas sejenis. Maka pada tanggal 14 Oktober 2010 akan dibuat sales invoice. Nah, jurnal yang B ini awal mulanya mirip seperti jurnal yang A sebelumnya, berarti kita mencatat penjualan dulu. Karena penjualannya terjadi secara tunai, maka nanti penjualannya setelah kita buat sales invoice, kita akan langsung tagihkan, langsung dibuat customer receipt-nya. Berarti sekarang kita langsung aja ke soal. Ini boleh digeser dulu ke modulnya, jadi kita lihatnya enak nanti. Terus kalian buka accurate ya berarti sekarang. Nah, untuk accurate berarti ini kita melakukan penjualan ya. Kita langsung membuat sales invoice-nya. Kalian di menu sales, pilih sales invoice. Nah, setelah pilih sales invoice, tadi kan pelanggan 1 ya soalnya. Berarti customer-nya pilih yang pelanggan 1. Lalu PO number-nya ikutin modul saja daripada kita pusing. Invoice dia PO number-nya dikosongin. Invoice number-nya 1011. Nah, itu kalian boleh isi 1011. Invoice number 1011. Lalu invoice date-nya itu di tanggal 14/10. 14/10/2010. Ship date-nya sama karena dia nggak kasih tahu. Ini shipping point COD kurir. Gudang 1. Oke. Ini shipping date-nya samakan dengan invoice date karena dia tidak dikasih tahu shipping date tanggal berapa. Jadi kita samakan saja. FOB-nya shipping point. Terms-nya adalah COD karena dia pembayaran tunai. Shipping-nya via kurir. Warehouse gudang 1. Kalau sudah, ini udah selesai encode-nya. Sekarang kita ke isi. Items-nya apa? Items-nya adalah tas punggung 10 pieces. Jangan lupa customer is taxable harus dicentang. Ini berarti items-nya adalah tas punggung 10 pieces. Tas punggung, kuantitinya diganti 10. Lalu ini kalian enter saja. Tinggal di scroll dia hilang. Kalau ini udah muncul dan udah benar customer is taxable, ingat jangan di save and close dulu. Tapi karena dia penjualan tunai, kita langsung minta duitnya. Kalian pilih menu sales receipt. Oh, kalau ada perintah kayak gini, itu artinya invoice number ini sudah terpakai dan kita harus pakai nomor lain. Kalau kayak gini, kalian nggak usah panik, nggak usah bingung, klik OK aja, terus nomornya kalian ganti. Jadi 1000 kasih 12 saja. Lalu baru klik sales receipt yang di atas. Kalau udah muncul sales receipt-nya, ini payment date-nya kita samakan dengan tanggal transaksi tadi 14/10/2010. Yang ini check date-nya juga 14/10/2010. Lalu yang perlu diperhatikan lagi ini, perhatikan dia sudah dicentang. Benar, transaksinya adalah transaksi tanggal 14 Oktober
Di sini dia menggunakan kas. Berarti sudah benar, boleh kalian save and close. Nah, kalau udah di save and close, nanti dia ada tanda paid. Paid ini artinya kalian sudah membayar. Ini untuk ciri pelanggan yang membayar tunai. Kalau sudah lagi, ini boleh di save and close. Nah, kalau sudah, kita ke transaksi RMA-nya. Kita baca soal lagi. Soal lanjutannya, pada tanggal 2 November 2010, PT Pelanggan 1 mengajukan klaim kepada perusahaan atas pembelian tanggal 14 Oktober untuk 2 unit tas yang rusak. Berarti kita akan membuat RMA untuk 2 unit tas. Lalu baca lagi soalnya, perusahaan menampung klaim PT Pelanggan 1 kemudian diteruskan. Namun jasa perbaikan tersebut akan dikenakan kepada pembeli. Nah, jadi di sini dia bilang, setelah diproses, ternyata barang tersebut dapat diperbaiki. Namun, jasa perbaikan tersebut akan dikenakan kepada pembeli. Nah, jadi nanti kita akan mengajukan RMA berupa repair atau perbaikan. Namun, nanti biaya repair-nya akan kita tagihkan ke customer. Jadi, pertama, untuk kasus ini, pertama kita catat klaim dulu. Untuk mencatat klaim, berarti kita ke jurnal atau ke akun RMA. Nih dia. Pertama, kita ke akun RMA untuk mengajukan klaim. Sama seperti proses A tadi, kita ajukan klaimnya. Ini kalian ikutin modul saja, RMA number 2, 1002, date 2 November sampai 9 November. 02/11/2010 sampai 09/11/2010. Lalu, description-nya adalah pengembalian tas punggung. Pengembalian tas punggung. Customer number-nya PT Pelanggan 1. Lalu item number-nya sebentar. Nah, pilih yang tas punggung. Ini kalau misalnya komputer kalian itu, ini diklik 2 kali ya kalau dia nggak muncul. Kadang emang Accurate suka kayak gitu, tapi kalau harusnya sih kalau aplikasinya nggak dibuka macem-macem, dia nggak gitu lemot. Nah, invoice number ini pilih yang transaksi tanggal 14 Oktober berarti ya, RMA-nya. Ini 14 Oktober. Kita tadi nomornya beda. Pokoknya ingat aja pilih yang 14 Oktober. Nanti kalian sesuaikan saja sama nomor akun kalian itu nomornya berapa, oke? Tapi jangan salah pilih yang 14 Oktober. Problem description-nya ikutin modul saja, pengembalian 2 unit tas punggung. Pengembalian 2 unit tas punggung. Kalau udah, ini boleh di save and close. Berarti udah selesai. Setelah RMA udah selesai, kita lanjut ke RMA action. Untuk RMA action, berarti ini kalian sesuaikan lagi tanggal ya, ikutin modul saja. 10 November 2010, 10/11/2010, lalu RMA number-nya, ini kalian pilih RMA number-nya. Action-nya adalah tadi memperbaiki ya, berarti repair. Nah, di sini kalian masukkan jasa perbaikan. Untuk jasa perbaikan, ini nomor akunnya ada 909.003. Masukkan kuantitinya adalah 2 ya. Tadi yang diperbaiki 2 kan di soal. Kalau kalian lihat soal, memperbaiki 2 unit. Berarti kita masukkan 2. Di sini juga 2 akan kuantitinya. Kalau ini udah semua, kalian boleh klik save and close. Berarti sudah selesai.
untuk RMA action. Nah, tadi yang aku bilang kalau repair dan replace, setelah RMA action, kita masih harus melakukan hal lain. Yaitu berarti sekarang kita akan melakukan yang namanya sama kayak tadi, delivery order. Nominalnya berapa? Kita lihat modul saja. Sini, ada lanjutan soalnya nih. Pada tanggal 10 November 2010 dikirimkan barang yang telah diperbaiki, makanya ada dilakukan delivery order. Serta tagihan atas jasa perbaikan yang telah diberikan sebesar 120.000. Ingat ya, jasa perbaikannya tadi di soal dibilang ditagih atau dibayarkan oleh customer. Jadi harus kita tagih. Dan menerima pembayaran saat itu juga. Berarti pembayarannya langsung dilunasi nanti. Berarti langsung kita receipt. Langsung kita bikin sales receipt-nya. Maka langkah pertama adalah delivery order, sama seperti tadi. Kita masukkan delivery ordernya. Berarti ini untuk PT pelanggan 1. Select CO-nya, select SO-nya diganti select RMA. Ini dicentang. Klik OK. Kemudian delivery date-nya diperiksa, tanggalnya adalah 10/11/2010. 10/11/2010. PO number-nya di sini PO 102. PO 102. Ship via-nya kurir. Biasanya di ujian kita nggak akan kasih tahu nomornya, delivery number-nya berapa. Paling dikasih tahu PO number. Tapi kalau nggak dikasih tahu nih kayak delivery number, kalian bikin angkanya asal aja. Yang penting inget tanggalnya. Dan yang penting lagi nggak sama, karena kalau sama nanti dia ada perintah suruh ganti nomornya. Kalau udah, ini kita cek udah semua. Kalau ini udah semua, ini kita tidak boleh save and close, tapi harus ditagih dulu. Ingat ya di soal, dia bilang serta tagihan jasa perbaikan telah diberikan sebesar 120.000 per unit dan menerima pembayaran saat itu juga. Jadi harus kita langsung tagih saat itu juga. Oleh karena itu, setelah bagian delivery order itu udah selesai, kalian harus klik menu di sini di atas ada invoice. Ini diklik. Jadi kita tagih langsung di hari itu juga. Invoice-nya diklik, lalu kalian masukin harganya. Unit price-nya itu adalah tadi di soal 120.000 per unit. Berarti kalian langsung masukkan unit price-nya 120.000 per unit. Kalau udah ini di enter saja, terus di scroll. Nanti akan muncul subtotal total invoice. Jangan lupa sebelum isi ini, atas ini harus kalian edit dulu. Di sini invoice number, invoice date-nya kan salah. Invoice number-nya 1014 udah nggak apa-apa lah, nggak usah diganti. Invoice date-nya yang perlu kalian ganti itu 10/11/2010. 10/11/2010. FOB-nya adalah shipping point. Terms-nya COD karena dia bayar tunai, ship via-nya kurir. Kalau sudah cocok semua, ini customer intaxable-nya jangan lupa dicentang. Customer is taxable itu artinya nominal yang di sini tidak termasuk pajak. Tapi kalau inclusive taxable itu artinya nominalnya sudah termasuk pajak. Nanti di soal akan jelas dikasih tahu dia inklusif atau eksklusif. Kalau inklusif biasa dia kasih tahu dalam kurung termasuk pajak. Kalau dia ditulis dalam kurung termasuk pajak, berarti kalian harus centang yang ini. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, di soal nggak ada keterangannya, dia termasuk atau enggak. Berarti itu anggap aja tidak termasuk pajak. Berarti yang dicentang adalah customer is taxable. Lalu Ci, kalau lupa dicentang apa jadinya? Kalau kalian nggak centang, dia tidak muncul pajak. Itulah perbedaannya, makanya harus dicentang. Jangan sampai lupa.
Kalau ini udah, kalian boleh di sales invoice itu, kita kan sudah membuat invoice tagihan untuk jasa perbaikan. Jangan lupa dia bilang dia mau bayarnya itu di hari itu juga. Berarti pembayarannya langsung terjadi. Berarti setelah invoice ada atau invoice-nya jadi, kalian jangan lupa pilih sales receipt. Jadi jangan di save and close dulu, tapi pilih sales receipt yang di atas. Setelah ini, sama, ini kalian sesuaikan. Berarti tanggalnya sesuaikan 10/11/2010. Check date juga disesuaikan 10/11/2010. Lalu kalau udah, yang perlu diperiksa lagi adalah ini, banknya dia pembayarannya lewat kas. Nanti dia akan dikasih tahu kalau di soalnya pembayarannya lewat kas atau lewat bank. Kalau dia lewat bank, berarti ini kalian harus ganti-ganti nih. Nah, jangan lupa lagi ini harus ada tanda paid atau dibayar. Kalau sudah, ini boleh di save and close. Udah muncul paid kan? Ini di save and close juga. Dan ini di save and close juga. Transaksi yang B berarti sudah selesai. Sekarang, kita ke transaksi yang C. Sama, untuk yang C, ada pada tanggal 20 Oktober ada penjualan 15 unit. Ini kalian catat dulu, berarti penjualannya nanti, dia bilang penjualannya tunai, berarti nanti penjualannya langsung, invoice-nya itu langsung kalian klik receipt-nya. Ini sama. Berarti pertama sekarang kita catat penjualannya dulu ya, sama seperti A dan B. Berarti kalian ke menu sales, pilih sales invoice. Ini adalah pelanggan tadi, pelanggan 3. Lalu PO number-nya kosong, invoice number 2015, invoice date 20/10/2010. 20/10/2010. Ship date-nya juga 20/10/2010. FOB-nya shipping point, terms-nya COD, ship via kurir. Lalu items-nya adalah tas punggung 15 pieces. Pilih tas punggung 9001, di double klik aja. Terus kuantitinya adalah 15 pieces. Ini kalian enter saja. Jangan lupa ini dicentang customer index table-nya. Periksa apakah sudah muncul nominalnya. Kalau sudah, langsung kita klik sales receipt karena kita pembayarannya adalah tunai transaksinya. Di atas select DO, pilih sales receipt. Sama, untuk sales receipt, kalian sesuaikan lagi tanggalnya, itu adalah 20 November 2010. Lalu cek date-nya juga 22 November 2010. Di sini sudah benar semua ya berarti. Nah, jangan lupa ini untuk dicentang transaksinya. Kalau sudah, ini kalian boleh klik save and close. Ini juga save and close. Kalau sudah lagi, berarti sekarang kita ke RMA-nya. Tentu aja kita perlu baca soal dulu. Pada tanggal 10 November 2010, PT Pelanggan 3 mengajukan klaim. Sama, berarti kita catat RMA, tanggal 10 November. Lalu tanggal 20 Oktober, 10 November ini mengajukan klaim untuk tanggal 20 Oktober, atas 5 unit tas yang rusak. Estimasi penyelesaian terhitung sehari setelah tanggal klaim. Ternyata setelah dicek tanggal 14 November, 5 unit tas tersebut tidak rusak, hanya perlu dibersihkan saja. Maka 5 unit tas tersebut langsung dikembalikan ke PT Pelanggan 3 tanpa dilakukan perbaikan atau pergantian.
Nah, jika hal ini terjadi, maka kondisi yang terjadi adalah cancel. Kalau terjadi cancel, yang perlu kalian lakukan hanya mencatat RMA, kemudian RMA action. Setelah itu sudah selesai. Berarti sekarang kita catat RMA-nya dulu. Untuk catat RMA, berarti pilih RMA. Tanggal yang sesuaikan adalah 10/11/2010, 10/11/2010, 17/11/2010, description-nya pengembalian tas punggung, lalu customer-nya adalah PT Pelanggan 3, item number jangan lupa dimasukkan, pilih tas punggung, kemudian invoice number, pilih transaksi tanggal 20 Oktober 2010. Tadi transaksinya 20 Oktober bukan sih? Iya, betul. 20 Oktober 2010. Problem description, tulis juga pengembalian 5 unit tas punggung. Pengembalian 5 unit tas punggung. Kalau ini sudah, kalian boleh di save and close. Kemudian, next, kita ke RMA action. Untuk RMA action, berarti entry date-nya kalian sesuaikan soal adalah 14 November 2010. RMA number-nya adalah 1003 tanggal 10 November. Action-nya adalah cancelled. Sudah benar ya, cancelled? Nah, kalau action-nya cancelled, kalian tidak perlu isi ini. Karena tidak ada yang dikembalikan, tidak ada yang diperbaiki. Berarti ini langsung aja diklik save and close. Berarti RMA-nya sudah selesai. Sekarang kita coba ke soal lagi. Ini ada catatan-catatan, kalian bisa baca sendiri. Untuk action adalah tindakan. Stock warehouse adalah gudangnya. Scrap warehouse itu untuk gudang menyimpan barang rusak. Ini kalian baca sendiri aja ya. Next, kita ke materi selanjutnya adalah bab 12 itu tentang pengeluaran dan penerimaan cash or bank. Jadi, untuk modul yang ini kita akan belajar kalau kalian buka Qr kalian itu ada modul cash bank. Jadi nanti kita akan belajar modul ini, modul cash and bank. Sebelumnya kita baca teori dulu berarti. Di sini kalian akan belajar yang namanya, sebenarnya di modul cash or bank itu kan sebenarnya ada 4. Ada 4 modul kan. Ada deposit, bank rekonsil. Kalau kalian lihat di sini ada deposit, ada bank rekonsiliasi, ada payment, ada bank book. Deposit itu untuk mencatat seluruh penerimaan uang kas yang di luar hubungan customer. Jadi, kalau misalnya kalian mencatat penerimaan kas yang dari customer, kan kita catatnya di menu sales. Atau di purchase, ini kalau misalnya pengeluaran di purchase, penerimaan di sales. Tapi kalau dia transaksinya di luar customer, bukan pelanggan, jadi transaksi lain-lain, itu kalian pakai menu cash bank ini. Untuk deposit adalah untuk mencatat penerimaan uang, payment untuk mencatat pengeluaran uang, bank book untuk mengetahui transaksi yang terkait dengan saldo kas, bank rekonsiliasi ini untuk menyesuaikan saldo kas. Jadi biar sama antara kasnya bank sama kasnya perusahaan. Namun, untuk sekarang,
Di kasus dagang ini yang akan kita pelajari hanya dua, yaitu deposit dan payment saja. Di sini kalau kalian lihat modul kalian cuma akan pelajari modul deposit dan modul payment. Nah, langsung saja. Ini untuk kasus 1. Pada tanggal 1 November 2010, PT Obat Puyeng membayar sewa gudang sebesar 12 juta selama 1 tahun kepada PT Gorilla. Pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, ini kan dia membayar sewa gudang. Di luar transaksi penjualan kan? Atau di luar transaksi pembelian? Di luar, pokoknya tidak berhubungan dengan customer atau tidak berhubungan dengan vendor lah intinya. Makanya kita catat di sini. Pada saat ini, pada 1 November, Obat Puyeng membayar sewa gudang. Nah, ini kalian jurnalnya adalah, kalian ke menu Activities, Cash and Bank, Other Payment. Ini kalian ikutin aja. Di sini kalian sebenarnya nggak perlu lewat Activities. Tapi kalau Explorer yang nggak muncul, kalian ke Activities ya. Activities, Cash and Bank, terus pilih Payment. Ini untuk pengeluaran, deposit untuk penerimaan. Tapi kalau udah ada Explorer, kalian klik aja Cash and Bank. Berarti pilih ini kita mau melakukan payment ya. Melakukan payment berarti kalian pilih payment. Lalu tinggal isinya dia bilang paid-nya itu from Bank BCA. Paid-nya from Bank BCA. Kalian tinggal masukkan aja Bank BCA. Lalu memonya pembayaran sewa gudang selama 1 tahun. Memonya pembayaran sewa gudang selama 1 tahun. Info lain lagi, PT Gorilla sebagai PI. PT Gorilla. Kemudian, date-nya adalah 1 November 2010. 1 November 2010. Amount-nya 12 juta. Nah, ini kalian boleh lihat sini aja kalau misalnya lebih gampang, nggak perlu baca. Ini kita sesuaikan aja ya. Voucher number 1000, check number 008, kita ikutin aja biar cepet. Terus, amount-nya 12 juta. Ini 12 juta kalian isinya dari sini aja. Jadi account number-nya langsung dimasukin. Ini kan kita untuk membayar apa tadi? Membayar sewa gudang. Berarti akunnya adalah sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka. Amount-nya adalah 12 juta. Kalau kalian enter, nanti secara otomatis, ini kalian pencet kalkulator di sini, dia akan muncul angkanya 12 juta. Itu cara memunculkan ini. Sebenarnya payment sama deposit ini apa fungsinya? Kan kita kalau misalnya pas di kasus jasa, kita ada bikin namanya journal voucher. Nah, sebenarnya sama aja caranya. Hasilnya pun nanti di jurnal akan sama. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai journal voucher. Kalau kemarin kita di kasus jasa, kita pakai general ledger, journal voucher kan, untuk semua transaksi. Nanti pas di ujian pun, menu cash and bank ini kalian tidak akan, tidak boleh dipakai sih sebenarnya. Jadi kalian pakainya yang general ledger, journal voucher. Pakai menu yang biasa. Ini cuma sebatas buat kalian tahu aja kalau misalnya transaksi penerimaan atau pembayaran dengan pihak luar itu ternyata bisa loh dilakukan di menu cash or bank tanpa dilakukan di journal voucher. Kayak gitu. Jadi ini cuma buat informasi aja kalau ini bisa dilakukan ternyata. Jadi kalian tidak perlu menjurnal. Di sini tuh dia udah otomatis di jurnal karena dia udah ada kan paid from-nya kas Bank BCA. Terus ini akunnya sewa dibayar di muka. Kalau di jurnal voucher kan kalian harus bikin sewa dibayar di muka pada kas Bank BCA, iya nggak? Tapi kalau di menu Cash and Bank ini, dia otomatis PT karena udah dikasih tahu siapa yang membayar,
nanti dia akan menjurnal sendiri dan akan mengurangi saldonya sendiri, kayak gitu. Kalau udah, ini kalian boleh dia ada transaksi selanjutnya nggak ada. Kalau ada, ini kan dia ada transaksi kasus 2, masih berhubungan. Kalian pilihnya save and new. Lanjut ke kasus 2, kita baca soal dulu. Tanggal 1 Desember 2010, PT Obat Puyeng membayar pokok utang 10 juta, biaya bunga 2 juta kepada Bank ABC. Pembayaran dilakukan transfer dari perusahaan di Bank BCA. Nah, ini kita langsung lihat sini aja ya. Dia bilang membayar utang dan bunga. Pertama, kita catat dulu paid from-nya, yang membayar adalah melalui Bank BCA. Cek nomornya 009, ini nomornya asal aja. Terus date-nya adalah 1 Desember 2010. Untuk memo, copy aja. Pembayaran pokok utang dan bunga. PI-nya Bank ABC. PI itu yang dibayar ya, yang mendapat uang. Nah, kalau udah, ini karena kita bayar utang, berarti jurnalnya, akun yang dilunasi apa? Utang ya. Yang dibayar utang Bank ABC. Nominalnya adalah 10 juta. Ini kalian tulis 10 juta. Enter. Terus kita bayar bunga juga. Bunganya adalah senilai 2 juta. Kalian tulis juga 2 juta. Terus kalian enter. Nah, sebelum di next, kalian cek dulu ini kalkulator sudah muncul belum angkanya. Kalau belum, pencet kalkulatornya. Dia otomatis menghitung. Kalau sudah, ini kalian boleh klik save and sebentar, kita cek dia ada menu lain lagi. Oh, nggak ada. Untuk payment dia sudah selesai, berarti kita boleh save and close. Terus lanjut kita baca soal lagi. Untuk penerimaan kas, sebenarnya kalian boleh nih pakai jurnal voucher. Tapi untuk di Cash and Bank, untuk pembelajarannya, kalian boleh pakai menu Other Deposit. Sama aja nanti. Nah, langsung aja kita ke kasus 1 transaksinya. Di sini ada tanggal 1 Oktober 2010, PT Obat Puyeng menerima pendapatan bunga sebesar 3 juta dari Bank BCA. Penerimaan ini ditampung di rekening perusahaan yang ada di Bank BCA. Nah, ini kita langsung aja ya masukin dari sini. Dia bilang menerima pendapatan bunga 3 juta dari Bank BCA. Berarti kita menunya ke deposit. Terus pendapatan bunga dibilang Bank BCA. Lalu voucher number-nya 1000, date-nya 1 Oktober. Memonya adalah menerima pendapatan bunga. Ini kalian ketik ini aja nggak apa-apa. Lalu jurnalnya adalah masukkan ke pendapatan lain-lain. Karena ini kan pendapatan bunga, kalau misalnya ada jurnal pendapatan bunga boleh dimasuki ke pendapatan bunga. Cuma kalau nggak ada, masukinnya ke pendapatan lain-lain aja ya. Ini masukin ke pendapatan lain-lain, nominalnya adalah 3 juta. Ini kalian ketik 3 juta. Di enter, jangan lupa kalkulator dipencet. Kalau sudah muncul kalkulatornya, boleh di save and new. Sekarang kita ke transaksi selanjutnya. Oh, dia udah nggak ada. Berarti cuma ada satu transaksi ya. Ini di close aja, di cancel. Next, selanjutnya kita akan masuk ke bab 13, yaitu proses setting awal aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap. Ini kalian coba baca deh.
yang digarisbawahi. Ada informasi dikasih tahu. Period end hanya boleh dilakukan pada saat penyesuaian, penyusutan akhir bulan, atau sebelum penjualan aktiva tetap. Kenapa kayak gitu? Jadi period end ini sendiri kalau di Accurate, dia itu bisa menghitung otomatis saldo aktiva tetap, saldo fix asetnya. Jadi kalau misalnya ada penyesuaian, itu nanti kita langsung tahu nih akumulasinya ternyata berapa. Kan waktu kita menjual, kalau kita pelajari, waktu kalian pelajari di AD1 dan Inter, itu kalian belajar, ya namanya kalau mau jual aktiva tetap, kita harus hitungkan akumulasinya dari awal itu berapa. Oleh karena itu, untuk menghitung akumulasi dari awal berapa, dilakukanlah period end sebelum penjualan aktiva tetap. Itulah fungsinya dilakukan period end pada penjualan. Nah, di sini ada catatan penting. Program ini menggunakan akun perantara transaksi aktiva tetap. Nah, jadi di Accurate ini kalian harus membuat akun baru. Namanya transaksi aktiva tetap. Akun ini akan masuk ke other current asset. Nomornya sebenarnya acak aja, kalian mau nomor berapa. Yang penting kepalanya 1. Nah, akun ini dipakainya untuk apa? Jadi nanti kita akan mencatat nih, jurnal. Akan mencatat transaksi. Nah, transaksinya itu nanti untuk sementara saldonya akan kita masukkan ke transaksi aktiva tetap. Namun setelah itu, saldo ini akan kita tutup. Jadi makanya dibilang ini sebagai akun perantara. Berarti sekarang kita bikin akun perantara dulu aja ya. Kalian buka Accurate-nya, terus bikin akun perantara seperti ini. Untuk membuat akun, kalian bisa ke list, terus pilih chart of account, terus pilih new. Ini ada tulisan new. Terus diklik new-nya. Lalu masukkan akunnya adalah transaksi aktiva tetap. Account type-nya tadi other current asset, namanya transaksi aktiva tetap. Jadi ini wajib dibikin ya. Nomor akunnya jangan salah, current asset berarti 160 tadi ya. Kepalanya harus 1. Kalau udah, ini berarti boleh diklik OK saja. Chart of account-nya boleh ditutup. Next, kita ke transaksi. Nomor 1, ada pembelian secara tunai. Pada tanggal 1 Oktober 2010, PT Obat Puyeng membeli mobil merek Sonda dari CV Sonda dengan harga 40 juta secara tunai. Dalam transaksi ini terdapat 2 aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah pembayaran aktiva tetap. Ini dicatatnya melalui form other payment. Lalu yang kedua adalah mencatat daftar tambahan aktiva tetap ke form fixed asset list. Jadi untuk aktiva tetap sendiri, setelah kalian melakukan pembelian, nah akunnya itu kalian harus daftarkan ke fixed asset. Caranya yang pertama, kita berarti melakukan pembayaran dulu ya. Untuk melakukan pembayaran di sini kita pakai menu other payment. Berarti kalian ke menu cash or bank, terus pilih payment. Add from-nya ganti cash. Cek numbernya 00, 010. Terus date-nya 1 Oktober. Memonya membeli merek mobil Sonda dari CV Sonda. Ini kalian copy saja supaya gak lama. PI-nya adalah CV Sonda.
amount-nya ini. Nah, waktu saat pembelian Aktiva ini, muncullah transaksi Aktiva tetap. Jadi jurnal yang kalian bikin tadi, itu untuk mencatat sementara akun fixed asset yang belum didaftarkan. Karena belum didaftarkan, kita nggak boleh masukin di sini mobil atau vehicle. Makanya masih ditulisnya transaksi Aktiva tetap. Nominalnya tadi 40 juta. Nah, ini kalkulatornya jangan lupa dipencet. Kalau udah, ini boleh di save and close. Sekarang kita ke menu untuk mendaftarkan. Save and close. Sekarang kita mau mendaftarkan fixed assetnya. Sebenarnya kalian nggak perlu nih. Kalau di sini kan dia menunya activities new fixed asset kan. Activities new fixed asset. Sebenarnya kalian bisa langsung aja pilih fixed asset di sini. Terus klik gambar mobil, new fixed asset tulisannya. Diklik sekali. Nah, kita daftarkanlah si mobil Sonda itu. Di sini aset code-nya 7005, aset type-nya adalah mobil. Mobil apa? Sedan ya. Kemudian acquisition date-nya, tanggal pembeliannya adalah 1 Oktober 2010. Usage date-nya samain aja sama acquisition date. Asset description-nya ini merek mobil ya. Nama mobil. Mobil Sonda quantity 1. Nah, estimated life-nya ini biasa dikasih tahu nanti di soal umur manfaat mobilnya berapa, metode penyusutannya apa. Biasa harusnya sama sih sama yang lain. Di sini estimated-nya 5, ini harus kalian isi juga. Strike line. Aset account-nya adalah kendaraan. Akumulasinya adalah kendaraan. Ini sesuaikan ya, kalau dia mobil berarti ini kendaraan semua. Kalau dia bangunan berarti bangunan semua. Depresiasinya adalah beban penyusutan. Kemudian ini udah, kita ke menu expenditure. Jadi habis general, pilih expenditure. Untuk expenditure di sini dia akunnya. Expenditure ini sesuai namanya, ini kita untuk mencatat pengeluaran yang tadi. Tadi kan kita udah catat pembayaran untuk transaksi Aktiva tetap. Nah, transaksi Aktiva tetapnya ini kita kembalikan ke mobil Sonda. Jadi kalau misalnya kalian lihat chart of account ya, di refresh dulu. Ini kan transaksi Aktiva tetapnya. Mana? Ada muncul transaksi Aktiva tetap. Mana sih? Nih, senilai 40 juta. Nah, transaksi Aktiva tetap ini hanya akun perantara. Oleh karena itu, nanti saldo ini akan kita pindahkan ke saldo kendaraan. Jadi 40 juta ini nanti akan pindah ke sini. Jadi nanti kendaraannya nambah, jadi 240 juta. Caranya gimana untuk mindahinnya? Caranya seperti ini. Ini ditutup lagi. Nah, expenditure-nya masukin transaksi Aktiva tetap. Diklik double klik. Amount-nya masukin tadi, nominalnya adalah 40 juta. Nah, ini adalah cara untuk memindahkan saldo transaksi Aktiva tetap tadi ke saldo kendaraan. Kalau sudah ini, kalau nanti dia ada muncul di sini. Ini boleh kalian save and close. Kalau kalian sudah melakukan ini, kalian boleh cek nih list chart of account-nya. Terus di refresh dulu, terus lihat saldo transaksi Aktiva tetap kalian. Nih, sudah 0 kan? Lalu cek yang saldo kendaraan. Nambah jadi 240, berarti saldonya sudah pindah ke kendaraan. Kalau sudah, sekarang kita ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua adalah pembelian secara kredit. Jadi kalau tadi pembelian tunai, sekarang kita membeli kredit.
Untuk membeli kredit di sini dia bilang tanggal 1 Oktober transaksinya dia beli mobil merek Toto dari PT Toto. Harga 50 juta kredit, angsurannya 2 juta selama 25 bulan tanpa bunga. Dengan pembayaran angsuran pertama dimulai bulan November 2010. Pembelian tanpa uang muka. Dua aktivitas yang dilakukan adalah pengakuan utang jangka panjang. Jangka panjang karena 25 bulan ya, lebih dari 1 tahun, berarti hutangnya adalah hutang jangka panjang. Oke? Jadi jangan bingung. Lalu, pencatatan tambahan adalah pencatatan aktifanya. Sekarang kita boleh langsung, karena dia pembeliannya terjadinya kredit, ini kita lakukannya di General Ledger ya, jangan di cash or bank. Ini kita pilih General Ledger, terus pilih Journal Voucher. Date-nya sesuaikan sama soal. Nggak ada ya di sini. Nah, ini dia. Date-nya sesuaikan soal, ada 1016. Voucher number udah lah ya, nggak usah diganti. Date-nya aja diganti jadi 1 Oktober 2010. Description-nya pembelian mobil secara kredit. Description ini boleh kalian tulis, boleh enggak wajib. Tapi kalau AJP wajib tulis. Nah, karena dia beli mobil secara utang, mobilnya karena fix asetnya belum didaftarkan, pertama kita catatnya transaksi aktiva tetap dulu ya, sama seperti tadi. Nominalnya adalah 50 juta kredit. Lalu kreditnya kalian catat hutang jangka panjang. Karena dia 25 bulan lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang nggak ada ya. Di sini dia jatuh utangnya di mana? Utang Toto. Karena nggak ada utang Toto, berarti kita bikin akun baru dulu, namanya utang Toto. Ini kalian pilih new account. Terus pilih, karena dia utang jangka panjang, berarti dia long term liability. Account number-nya, kepalanya 2. Bikin aja 200 berapa gitu. Name-nya utang Toto. Kalau udah, diklik OK. Kalau udah seperti ini, oke. Jadi utang Toto ya. Ini jangan lupa di-enter, jangan di-scroll dulu. Kalau sudah, ini boleh di-save and close. Sekarang kita mau mendaftarkan fix asetnya. Sama seperti transaksi sebelumnya, kita mendaftarkan fix aset, caranya sama. Pilih fix aset, lalu new fix aset. Asset type-nya adalah mobil tadi sedan. Acquisition date-nya 1 Oktober 2010. Usage date-nya samain kayak acquisition. Asset description-nya adalah tadi sedan Toto, mobil Toto ya. Sedan Toto. Quantity 1, 5 straight line, 5 estimated life 5, metode straight line, aset account adalah kendaraan, akumulasi depresiasi kendaraan, depreciation expense-nya beban penyusutan. Ini yang dicentang adalah fiscal fixed asset. Karena ini fixed asset, bukan intangible, oke? Lalu jangan lupa kalau ini udah, kita ke expenditure untuk memindahkan saldo transaksi aktiva tetap.
Berarti ini transaksi aktiva tetapnya, kalian pindahkan saldonya. Amount-nya senilai tadi 50 juta. Kalau sudah ini, boleh kalian save and close. Next, materi selanjutnya adalah bab 14 mengenai penjualan aktiva tetap. Proses penjualan aktiva tetap memerlukan dua tahap aktivitas. Yang pertama, pelepasan aktiva tetap di form fixed asset list dan penerimaan kas di form other deposit. Namun, sebelum melakukan pencatatan, yang perlu diperhatikan adalah melakukan period end. Nah, langkah-langkahnya pertama berarti kita lakukan period end terlebih dahulu. Sekarang kalian buka accurate-nya dan kita melakukan period end terlebih dahulu. Caranya, kalian bisa ke activities, periodic, period end, atau pilih general ledger, klik period end. Yang di period end adalah di sini dibilang penjualannya terjadi di akhir Desember 2010. Berarti kalian period end pada bulan 2010 di Desember. Pada tahun 2010 di bulan Desember. Rupiah dan dolar kursnya tidak mengalami perubahan. Kalau sudah, kalian boleh klik OK. Period end complete. Kalau period end sudah selesai dilakukan, berarti kalian sudah boleh melakukan penjualan. Sekarang kita next ke soal lagi. Bilang dalam transaksi ini, PT Obat Puyeng menjual kendaraan yang dibeli bulan Oktober dengan harga 50 juta. Untuk mulai mengerjakannya, yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus mendispose atau mengeluarkan fixed asetnya. Jadi, aset kalian ini harus kalian keluarkan dulu dari daftar. Kebalikan dari pembelian, kalau pembelian kita catat pengeluaran dulu, baru masukin ke daftar. Tapi, kalau penjualan, kita keluarin dia dulu dari daftar, baru kita catat penerimaannya berapa. Kayak gitu. Berarti sekarang ini kita catat pengeluarannya dulu. Kalian bisa ngikutin modul list fixed asset list, atau kalau mau cepat, nggak perlu kayak gitu, kalian ke menu fixed asset, pilih fixed asset list. Di sini ada fixed asset, tanah, bangunan, sedan, pickup, mobil, sedan Toto. Yang akan dijual adalah sedan. Berarti kita klik yang sedan. Ini kalian double klik saja. Kalau sudah di double klik, ini ada menu namanya di atas sini, tulisan dispose. Menunya tuh kalian klik dispose-nya. Lalu ikutin soal di sini. Dispose itu terjadi akhir Desember 2012. Akhir Desember 2010, maksudnya 2010. And or loss account-nya masukkan keuntungan atau kerugian. Quantity yang dijual adalah 1, asetnya dijual. Oleh karena itu, masukkan aset price-nya dan jangan lupa aset selling-nya dicentang. Aset price-nya adalah 50 juta rupiah. Account-nya catat di jurnal transaksi aktiva. Jadi, akun sementara perantara ini akan dipakai saat pembelian dan juga saat penjualan. Kalau ini sudah, boleh diklik yes. Nanti akan muncul tulisan dispose, dibuang, atau dijual.
Kalau misalnya ini kan kalau dijual kan kita centangin ini. Tapi kalau misalnya dia dibuang, kalian nggak perlu yang ini, nggak perlu dimasukin. Berarti cuma masukin di sini saja, dispose. Sekarang kita ke next, setelah dispose, kita harus catat penerimaan kita dari penjualan itu berapa. Kalau kalian lihat chart of account, kita cek di sini aja deh. Di sini di chart of account, di transaksi aktiva tetap, nanti akan muncul 50 juta. Nah, transaksi aktiva tetap ini kan saldonya harus 0. Jadi, saldo ini harus kalian pindahin ke kas, karena dia terjadi transaksi penjualan. Otomatis saldo kas akan bertambah. Cara menambahkan saldonya ke saldo kas gimana? Caranya adalah kalian ke menu, ini di save and close dulu, lalu ke menu cash bank, pilih penerimaan, yaitu di akunnya deposit. Depositnya kalian isi kas, karena akan diambil diterima di kas, lalu date-nya diganti 31 Oktober 2010. Memonya penjualan aset tetap. T003. Account number-nya masukkan transaksi aktiva tetap. Nominalnya adalah tadi 50 juta. Jangan lupa ini kalkulatornya dipencet. Kalau sudah, kalau kalian cek di General Ledger, oh ya sebelumnya ini kalian di save and close dulu. Kalau kalian cek di list, chart of account, nanti pasti saldo transaksi aktiva tetapnya sudah 0. Transaksi aktiva tetapnya nanti akan 0 tuh, sudah 0. Artinya duitnya sudah pindah semua ke kas. Sekarang kita next ke transaksi selanjutnya. Oh, udah. Jadi di sini kita cuma ada satu transaksi penjualan contohnya. Nah, di sini kita dikasih tahu nih. Gimana kalau aku pas period end tuh salah masukinnya? Harusnya kan tadi Desember 2010, tapi aku malah masukinnya September 2010. Atau aku masukinnya Desember 2020, lupa ganti tahun. Gimana aku udah salah period end-nya? Nah, kalian gak usah panik kalau kayak gitu. Di sini, aku akan ajarin cara untuk memperbaiki jurnal kalau kalian salah. Atau kalian hapus jurnal. Jadi materi tadi kita udah selesai ya, cuma sampai situ aja, sampai penjualan. Nah, ini aku kasih tips kalian gimana caranya kalau misalnya salah catatnya. Untuk period end, kasus yang tadi, kalau kalian salah, kalian bisa pilih menu list, terus pilih yang General Ledger, udah, lalu ke Journal Voucher. Oke? Diklik. Nah, akun ini tuh filter by date boleh kalian uncentang. Akun ini tuh untuk mencatat semua jurnal-jurnal yang kalian lakukan. Kalau kalian centang semua tipe, nanti akan muncul jurnal-jurnal yang kalian lakukan tuh apa aja. Yang ini adalah opening balance. Ini period end setelah setup. 60 juta ini waktu mencatat depresiasi. Ini saldo awal. Terus pembelian mobil, period end. Nah, kalau kalian salah di period end, kalian bisa uncentang yang ini. Sisakan period end-nya aja. Lalu, misalnya yang salah adalah yang 31 Desember. Ini kalian klik. Terus klik kanan di mouse, pilih delete. Nanti jurnalnya akan hilang sendiri. Itu cara untuk mengantisipasi kalau misalnya aku salah nih, bikin period end-nya. Jadi kalian boleh hapus period end-nya, diklik kanan, pilih delete, terus kalian bikin period end baru di sini. Itu caranya.